Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Syahidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa limpahkan ridho serta barokahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berlindung kepadanya, memperpanjang umur kita, melapangkan rezeki kita, mempererat tali silaturahim kita. Dan tak lupa pula, marilah kita pulangkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Agung, Mubalik Agung akhiri zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya kita bersama-sama membacakan salawat untuk Nabiullah Agung. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala alihi syahidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama saudara-saudara kita, terkhususnya di Kota Padang, untuk sedikit memberikan kajian-kajian tentang ma'rifatullah. Nah, bersama ini saya akan memperkenalkan kepada saudara-saudara kita. Yang pertama itu adalah Bang Ipo, ataupun biasa dipanggil Kito Mulipo. Mulian Ahad. Kemudian yang kedua bersama Bang Hari juga, Hari Fernando. Dan bersama rekan kita juga Fahmi Effendi. Nah, untuk season pertama, saya mau bertanya dulu kepada Mulipo ataupun Bang Ipo, apa sih yang disebut dengan ma'rifatullah? Kemudian sejauh mana ataupun sepenting apa yang disebut dengan ma'rifat itu, sehingga salah satu jalan untuk menyampaikan kita kepada Allah. Silakan Bang Ipo. Ya, bincang-bincang kita malam ini bisa jadi minim dalil ya, karena namanya kita juga bincang-bincang, namanya juga kita ngopi-ngopi, dan kita ini juga bukanlah ahli atau memiliki latar belakang pendidikan yang khusus persoalan agama dan sebagainya. Jadi ya bincang-bincang ini ya hanya sekedar bincang-bincang. Jadi mohon dimaklumi kalau minim dalil. Cuma kalau nanti mau mencari dalilnya juga akan ketemu. Bahasan kita malam ini, dalam bincang-bincang ini, bahasannya apakah itu ma'rifatullah. Ini sebenarnya bincang-bincang yang luar biasa ini. Iya. Nah, masa bincang-bincang aja bahasan kita Iya. sudah ma'rifatullah gitu kan. Gitu. Sementara kita kalau bisa bincang-bincang itu masalah bagaimana chipnya udah berapa gitu kan. Iya. Bisa nggak kasih chipnya udah berapa B, biasanya kan seperti itu kalau bincang-bincang. Atau persoalan-persoalan yang lain. Jadi kalau ditanyakan tentang ma'rifatullah itu kan berasal dari kata arafa ya'rifu ma'rifatullah, yang artinya kalau kita artikan adalah mengenal. Karena kita tadi bahasanya ma'rifatullah, makanya mengenal Allah. Bagaimana kamu mengenal Allah itu? Di dalam beberapa kajian kita juga pernah mendengar tentang mengenal secara af'alnya, mengenal secara asma'nya, mengenal secara sifat. Dan persoalan mengenal zat itu bagian yang terkesan agak tabu untuk dibicarakan. Yeah. Oh, zat itu nggak bisa diiniin, nggak Yeah. bisa, itu zat itu urusan Tuhan dan bla bla bla. Yeah. Ya nggak apa-apa. Cuma yang namanya mengenal itu kan harus utuh, harus secara keseluruhan, harus secara bahasanya Sempurna. Secara sempurna. Jadi pengenalan itu ya harus afal, harus asma, harus sifat, dan harus juga zatnya. Persoalan
bagaimana mengenal afal, bagaimana mengenal asma, bagaimana mengenal sifat. Nah itu nanti kita serahkan saja kepada ahli-ahlinya gitu kan. Kalau kita kan suka sering membicarakan hal yang agak tabu-tabu. Iya benar. Agak nyerempet-nyerempet ini kan kesukaan kita juga untuk kita bincang-bincangkan. Iya. Jadi kalau untuk mengenal secara keseluruhan itu ya seperti juga saya dengan Buya Mario bisa dikatakan mengenal Buya Mario secara utuh itu ya seperti ini. Iya. Saya tahu nama Buya Mario. Saya tahu istilahnya perbuatan Buya Mario, apa yang dilakukan oleh Buya Mario. Saya tahu juga sifat-sifat Buya Mario dan ini. Saya tahu juga wujudnya Buya Mario. Itulah yang dikatakan kenal. Nah, sebenarnya begitu juga dengan Allah. Begitu juga dengan Allah. Seperti itulah ilustrasinya seperti itu. Dan persoalan bagaimana untuk mengenal secara utuh itu nanti kita bicarakan lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu tentang mengenal itu. Ya. Kemudian untuk Bang Ari, sepenting apa kita harus menuntut ilmu ma'rifatullah seperti itu? Terima kasih Mario. Sesuai dengan hadis yang menyatakan awaludin ma'rifatullah, yang mana awalnya agama itu adalah mengenal Allah kan begitu. Iya benar. Jadi memang logikanya seharusnya kita kenal terlebih dahulu, baru kita merasa bahwa Allah itu memang ada, dan patut untuk kita sembahkan begitu. Iya benar. Tetapi untuk jikalaupun seandainya hal-hal itu belum tersampaikan mengenai ma'rifatullah itu atau pengenalan diri terhadap Allah itu, tentu kita juga akan berusaha ke arah sana. Jangan hanya berlepas diri saja. Iya benar. Atau menganggap bahwa ma'rifat itu kajian tinggi. Ini kalau kita ngaji ini harus meninggalkan dunia. Ini belum untuk kita nih sepertinya. Belum pantas kayaknya. Belum pantas. Kajian yang sangat dalam. Iya benar. Tapi kan seharusnya memang di hadis itu disampaikan awaludin ma'rifatullah, bukan akhiruddin ma'rifatullah. Itu seharusnya di awal lah kita mengenal Allah terlebih dahulu. Bagaimana kita akan tahu dengan orang itu jika kita tidak bertemu? Iya benar. Kemudian masih untuk Bang Ari juga, sepenting berarti kalau kita bermakrifat, ya kan, otomatis sangat dianjurkan kita harus memiliki guru, ya kan. Nah, alasannya kenapa gitu Bang Ari? Kenapa kita harus berguru, kemudian kita bisa untuk bermakrifat, atau kalau tidak berguru efeknya atau dampaknya seperti apa gitu? Silakan Bang Ari. Ya mungkin saya cuma bisa menganalogikan saja. Jikalau seandainya kita ingin belajar menjahit, tentu kita cari juru jahit, guru yang bisa mengajarkan kita untuk menjahit dengan baik dan benar. Jika seandainya guru pun tidak ada, tentu jahitan kita akan menjadi lain, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diminta oleh customer ya. Cuman saya cuma bisa menganalogikan saja seperti itu. Untuk Bang Fendi, kepada Bang Ipo kita lanjut lagi. Setelah kita berguru, ya kan, kemudian bagaimanakah kita mengetahui kriteria seorang guru yang sejati, ataupun memang benar-benar katakanlah guru itu adalah seorang penerus Nabi, ya kan? Nah, gimana menurut Bang Ipo? Silakan Bang Ipo. Ya kan di dalam sebuah perguruan, tentu bisa kita mencari tahunya melalui sanad keilmuannya. Seorang guru itu sanadnya kan bisa kita telusuri apakah sampai ke Rasulullah atau tidak, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru tersebut haruslah orang yang sudah melewati itu, sudah
sudah paripurna dengan apa yang akan dia ajarkan. Ya. Kan seperti itu. Tidak mungkin kan kita mau belajar mengenal Allah tapi dia sendiri belum kenal. Iya benar. Sama juga dengan bohong kan Ya. seperti itu. Berarti kalau kita mau belajar kepada seorang guru tentang mengenal Allah, berarti guru tersebut sudah mengenal dan sangat kenal dengan Allah. Jadi gurunya harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu, Iya, harus iya. paham dulu, harus benar-benar paripurna tentang itu. Nah, baru kemudian dia bisa mengajarkan apa yang sudah dia ketahui tersebut. Oke. Nah, itu kan kalau yang dibahasakan guru, kita harus mengenal bahwasanya atau bisa dikatakan seorang guru itu harus mempunyai pandangan batin ya terhadap seorang muridnya ya kan, sehingga untuk memberikan wejangan atau keilmuan itu sesuai dengan kadar ataupun porsinya ya Bang Ipo ya. Itu yang dimaksud dengan paripurna itu. Iya. Paripurna jadi secara keseluruhan dia udah qualified lah dengan hal tersebut gitu loh. Baik secara jasmaniahnya maupun secara batiniahnya ya sudah paripurna gitu. Sudah sempurna ya. Iya ya. Atau bisa dikatakan sudah memang tongkat estafet sudah sampai ke sana ya. Iya ya. Memang benar-benar menjadi warisatul anbiya tersebut gitu loh. Benar. Nah, di dalam bermakrifat kalau kita lihat dari pandangan yang lain, bahasanya makrifat itu kenapa, apa sih penyebabnya gitu? Tidak sampainya makrifat kepada seluruh umat manusia gitu. Menurut Bang Ari gimana? Atau dalam artian kenapa hanya orang-orang dalam golongan yang sedikit ya kan makrifat itu bisa diketahui? Dan kebanyakan juga kalau kita ngomong-ngomong di luar gitu kan, kamu belajar makrifat nantinya takutnya sesat atau gimana. Nah, gila. Atau gila, dan itu masih tabu loh gitu kan. Nah, menurut Bang Ari gimana gitu pandangan hal tersebut gitu? Menurut saya sih makrifat itu seperti diibaratkan seperti mutiara ya kan? Hanya orang yang menyelamlah yang akan mendapati mutiara tersebut. Tentu bagi orang-orang yang tidak menyelam tidak akan mendapatkan keilmuan itu. Itulah memang kerahasiaan dari ilmu makrifat itu sendiri. Tidak akan semua orang mendapatkan keilmuan dari makrifat itu. Ya. Berarti dalam artian memang segala sesuatu ataupun yang berhubungan dengan makrifat itu memang dipilih ya sama Allah ya. Iya. Kalau Bang Ipo, pertanyaan tadi? Iya, setiap orang itu kan punya kadarnya masing-masing. Jadi si A ini kadarnya segini, si B ini kadar yang mampu ditanggungnya segini dan sebagainya. Jadi walaupun ma'rifatullah itu adalah harusnya awal dari berpendiriannya itu adalah pendirian yang mengenal Allah supaya dia mampu untuk syahadatnya yang benar, salatnya jadi benar. Namun tidak semua orang mampu untuk menanggung itu. Dan lagian persoalan itu kan Allah katakan bahwa di Al-Ankabut ayat 5 juga siapa yang mau pertemuan dengan Tuhan maka waktu yang dijanjikan itu akan datang. Dan tidak semua orang mendapatkan hal apa-apa. Dan kemudian kita lihat juga di dalam sejarah bahwa Nabi sewaktu awal-awal dahulu mengembangkan Islam ini di Makkah itu mengajarkan tentang ketauhidan ini, tentang ma'rifat ini. Dan hasilnya gimana? Cuma 13 pengikut kan. Sewaktu beliau hijrah ke Madinah, beliau mengajarkan dari tataran syariat dahulu orangnya. Baru kemudian bertaraki dia sampai ke ma'rifat. Jadi untuk bertanazul ini memang agak langka. Oke, terima kasih Bang Ipo ataupun Bang Ari yang kemana-mana masih dalam bincang-bincang kita tentang ma'rifatullah. Baik, masih bersama kita juga, itu masih pembahasan tentang ma'rifatullah. Kemudian Bang Ipo, kita sering mengatakan ataupun sering dikaitkan
Ma'rifat itu dengan tauhid gitu. Apakah orang yang sudah berma'rifat itu sudah bertauhid, atau sebaliknya orang yang sudah bertauhid tetapi apakah dia sudah berma'rifat? Atau boleh juga dijelaskan apa itu yang disebut dengan tauhid. Silakan Bang Ipo, dilanjut kopinya. Lanjut kopinya ya. Iya. Ini malam ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, tapi kok pertanyaannya kok begini ya? Ini jarang-jarang pas sobok sarik batamu namanya. Iya. Ngopi-ngopi tapi bahasannya seperti ini. Orang itu ngopi-ngopi itu bahasanya ya Ringan-ringan ya. Iya, benar. Mana-mana bercocok tanam. Atau boleh juga iklan dengan Ini Bendy ya. makrifat, tauhid. Aduh. Jadi kalau saya sendiri berpendapat begini, dengan mengenal Tuhan itu atau dengan bermakrifat itu, makanya kita kemudian tahu tentang jalan pulang. Jalan pulang. Tahu kemana kita memulangkannya. Ya, Kita kan sudah kenal kan? Iya. Seperti itu. Kalau misalnya saya kenal dengan Buya Mario, kemudian saya nggak punya uang nih, tahu kemana mau minjam. Iya benar. Karena Karena udah kenal ya. udah Iya. kenal, kan seperti itu. Jadi seperti itu juga dengan kita bermakrifat, maka kita tahu jalan pulang atau tahu memulangkan segala sesuatunya itu kemana. Iya. Jadi kalau tauhid itu sendiri, kalau saya sendiri mengatakan bahwa ya seperti itu, tahu memulangkan dan tahu jalan pulang, karena pada dasarnya ada bahasa orang pengajian mengatakan syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasrah. Ya, melihat yang banyak kepada yang satu, dan melihat yang satu kepada yang banyak, yang pada dasarnya itu adalah satu juga. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan Iya. juga. Di beberapa tulisan saya juga sebenarnya membawakan itu. Iya benar. Ya, misalnya, saya selalu membawakan bahwa ada Tuhannya dulu, Iya. baru ada laku saya, Iya benar. kemudian baru Tuhan lagi. Oh, gitu. Kan seperti itu. Contoh seperti kemarin yang cukup hot lah di pembicaraan kita di grup, Iya. tentang memilih dan dipilih. Iya. Bahwa ada yang berprinsip bahwa kita bebas memilih, bahwa kita mampu untuk memilih Iya. A atau B atau C atau D. Berarti diberikan hak ya untuk memilih ya. Hak. Itu gimana tuh Bang Ipo? Itu benar bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini kan sebenarnya pilihan. Memilih. Hidup itu adalah pilihan ya. Hidup Kalau itu dalam adalah bahasa. pilihan. Memang seperti itu. Iya. Cuma saya memasukkan ada Tuhannya di situ. Memang kita diberikan potensi untuk memilih. Iya. Memang kita diberikan potensi untuk untuk memberikan pilihan. Iya. Ya kan? Itu istilahnya. Namun di situ saya memasukkannya begini. Kenapa saya memilih berbuat baik? Kenapa saya kemudian memilih berbuat jahat? Tentu ada rentetannya. Kalau berbuat baik ini nanti begini. Kalau berbuat jahat itu begini. Karena sudah ada pengetahuan atau informasi tentang itu. Iya. Namun istilahnya begini, kita ini kenapa mampu memilih? Siapa yang memampukan? Nah, itu kudrat dan iradat siapa? Seperti itu. Nah, kemudian dialah yang memampukan kita untuk memilih, dialah yang memampukan kita untuk bergerak, dialah yang memampukan kita untuk segala macam. La hayamun ya La hayun la ilamun la qadirun la mu'minun la basirun la mutaqallamun bil haqq ilallah. Nah, kemudian kita menjalankannya itu. Jadi di situ letaknya la hayun la ilamun tadi, kemudian baru kitanya di situ, baru kemudian ada lagi Tuhan yang di situ yang menetapkan ketetapannya. Iya. Jadi tidak terputus hanya dua rantai ya. Dua versi ini saja. Iya. Ada tiga, kalau saya membawakan tiga. Tiga ya. Tiga. Nah,
masih bersama Bang Ipo, itu kan kalau saya lihat secara pribadi ya kan, di dalam grup Bang Ipo selalu membedakannya dengan level gitu. Kalau boleh tahu itu apa sih gitu, dengan pandangan makrifat dengan level 1, pandangan makrifat dengan level 2 dan seterusnya. Monggo di Wedar Bang Ipo. Sebenarnya pelevelan itu sama juga begini, kita memahami sesuatu itu ada yang tekstual, itu level satunya. Kemudian ada yang tersirat, itu level 2-nya. Ada lagi yang tersuruh, itu level 3-nya. Sama juga dengan ada terjemahan, level 1, ada tafsir, level 2, ada takwil, level 3. Sebenarnya seperti itu saja. Namun satu hal, apabila kita berbicara di level 2, jangan mengkomparnya di level 1. Nanti kesannya tidak nyambung, walaupun sebenarnya nyambung, tapi kesannya nanti tidak nyambung. Compare-lah dengan level 2 ya di-compare dengan level 2, level 3 di-compare dengan level 3. Level 1 yang kita compare dengan level 1. Istilahnya berbandingkan itu apple to apple. Apple to apple. Nanti kalau level 1 orang berbicara di level 2, kemudian kita compare kan di level 1, kesannya nggak ketemu. Walaupun sebenarnya ketemu, tapi kesannya tidak ketemu, akan sulit untuk memahaminya itu. Dan kemudian semalam saya ada di YouTube Gus Baha malah membicarakan itu juga. Bahwa kalau mau mengkomparkan sesuatu itu hakikatnya dengan hakikat. Nggak bisa dicampur ya? Tidak bisa dicampurkan seperti itu. Misalnya pembicaraan seorang ahli ekonomi, misalnya Ibu Sri Mulyani, dengan seorang mahasiswa ekonomi, itu tidak akan harusnya sekelas Sri Mulyani itu harus dengan misalnya Ihsanuddin Nursi, harus sekelas Faisal Basri, pakar ekonomi juga. Jangan istilahnya dengan mahasiswa ekonomi, jadi maksudnya seperti itu. Ya nggak nyambung ya. Nah, walaupun sebenarnya level 1, level 2, level 3 dan seterusnya itu tidak ada yang salah. Apa yang dibicarakan oleh mahasiswa ekonomi dan apa yang dibicarakan oleh pakar ekonomi itu juga tidak ada yang salah. Cuma cara saiknya, cara dia mengambil itu kan lebih dalam. Kalau dibandingkan dengan yang mahasiswa ekonomi. Jadi seperti itu sih. Atau berdasarkan dengan pengalaman dengan segala sesuatunya. Jadi bisa dikatakan level itu untuk sebagai memudahkan atau sarana ya untuk kita bisa memahami konteks dari keilmuan tersebut. Dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Sewaktu kita berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu kan level. Sewaktu kita berbicara awam, khusus itu kan level. Iya kan? Iya. Tapi banyak juga tuh Bang Ipo kalau dilihat ya kan, mungkin dari saudara yang lain ya kan, ini bicara tentang level tapi ngerasa udah kayak gini gitu kan. Itu kalau pandangan Bang Ipo kayak gimana gitu? Ya biarkan saja ya. Itu aja kok repot gitu loh. Kalau kita berbicara di level 1 ya enggak. Kalau kemudian ada yang berbicara di level 2, di level 3, cuma persoalannya itu aja tadi. Jangan mengkomparnya. Harus compare itu harus dengan apple to apple. Kapasitas. Kalau enggak nanti bisa baperan nanti. Kemudian level bahasa level itu bukan berarti merendahkan, tidak. Karena tidak ada yang salah. Apa yang mau direndahkan, apa yang mau ditinggikan, kan seperti itu. Apa menurut Ari itu? Untuk Bang Ari, kita kan sering mendengar ya kan dalam keilmuan bahwasanya masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, ya kan. Nah itu juga ada pembahasannya tentang syariat, ya kan, tarekat, hakikat dan ma'rifat, gitu kan. Nah itu kalau menurut Bang Ari, syariat, tarekat, hakikat, kalau ma'rifat tadi udah kita bahas ya. Cuman yang 3 itu monggo di Wedar Bang Ari, silakan. Terima kasih. Mungkin sekali lagi saya cuma bisa menganalogikan lagi. Yang mana syariat itu tentu
berbicara mengenai hukum-hukum atau fikih hukum Islam itu sendiri. Apa aturan-aturannya dalam kita menjalankan setiap roda kehidupan ini. Laku-lakunya juga seperti itu. Setelah itu ada istilah tarekat, hakikat, dan makrifat. Yang syariat ini kalau diibaratkan sama dengan apa ya? Kalau kita analogikan sama kayak seperti sampan. Bagaimana kita cara mengarungi atau menyelam ke dalam suatu lautan? Tentu kita menggunakan sampan. Dengan sampan itulah kita pergi untuk menyelam itu. Lalu tarekat itu artinya yaitu jalan. Jalan atau bagaimana cara untuk menempuh ke tujuan kita itu. Yaitu tarekat itu sendiri gitu. Begitu juga dengan hakikat. Hakikatnya kalau hakikat itu sudah jelas tujuannya, nyata sebenarnya. Itu. Makasih Bang Ari. Kemudian juga ada di dalam keilmuan juga ya kan, dikatakan berlahir, berbatin, bernyata, dan berkias, ya kan? Sebenarnya tadi kalau saya analisa itu udah ada dari Bang Ipo juga ya kan, cuman yang lebih sempurnanya ya kan, gimana menurut pandangan Bang Ari, berlahir itu seperti apa ya kan, berbatin itu seperti apa ya kan, bernyata dan berkias gitu. Kalau sempurnanya mungkin lebih sempurna lah sama Bang Ipo daripada saya sendiri. Nah, kalau bicaraan kita malam ini adalah pure pemahaman kita masing-masing. Apa yang kita pahami masing-masing. Wallahu a'lam tentang benar dan salahnya. Sudah dikatakan dari awal bahwa obrolan kita ini mungkin akan minim dalil. Karena kita bukan orang pesantren ya. Bukan orang itu. Berlatar belakangan betul-betul pure dari apa yang kita paham. Iya, benar-benar. Seperti tadi yang Maria sampaikan, berlahir berbatin itu. Berlahir itu arahnya ke zahiriyah atau gerak tubuh lah. Atau bisa dikatakan dengan asma ya, kalau bahasa asma, sifat, af'al, ya kan? Lalu mengenai berbatin juga tentu yang di dalam diri kita sendiri. Dan kedua hal ini tentu harusnya saling sejalan. Sejalan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam batin kita sendiri. Ya juga pernah yang tua-tua menyatakan yang lahir menunjukkan yang batin, namun yang batin juga menunjukkan yang lahir. Tentu itu adalah satu kesatuan seharusnya. Bagaimana kalau begini, yang batin ini di lahirnya tidak menunjukkan. Misalnya dia lagi marah nih, lagi kesal gitu kan terhadap saya misalnya lagi kesal sama Hari. Namun pas kita ketemu saya senyum misalnya. Berarti kan batin tidak menunjukkan yang lahir. Gimana tuh? Ya mungkin itu juga seperti istilah Minangkabau ya, pandai berminyak air kan gitu. Mungkin orang itu masih pandai untuk berminyak air, sehingga apa yang ditampilkannya belum tentu berdasarkan dari apa yang di dalam dirinya. Berarti kita bisa menggugat dong. Berlahir, yang lahir menunjukkan yang batin menunjukkan. Berarti bisa kita gugat. Toh ternyata tidak seperti itu di dalam syariatnya kan? Bernyata itu mungkin ditambahkan sama Oke Bang Ipo, tadi udah dibahas tentang berlahir, berbatin ya kan, bernyatanya. Bentar sedikit. Jadi kan tadi kita menggugat tentang yang lahir menunjukkan yang batin menunjukkan yang lahir. Itu buat level 1. Bisa jadi berbeda. Itu buat level 1. Namun buat level 2 atau level 3 sudah sama. Tidak ada beda. Nggak ada bedanya ya. Udah sama. Lahir batin itu satu juga. Panas, dingin, kecewa, gembira, udah habis ya, sama ya. Jadi kita asiknya bicara. Iya. Sama dengan halnya mungkin pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab ya kan, ataupun Ali pun juga pernah mengatakan, saya tidak tahu mana yang baik dan yang buruk, ya kan, apa yang terjadi, semuanya sama saja ya kan, seperti itu. Nah, di dalam salah satu hadis, yaitu adalah hadis qudsi,
itu kan dijelaskan Bang Ipo, as-sholatu mi'rajul mukminin, ya kan? Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah, itu gimana tuh Bang Ipo penjelasannya? Tadi topiknya ma'rifatullah. Kemudian topiknya tauhid. Ya. Sekarang as-sholatu mi'rajul mukminin. Ya. Waduh. Sementara kita ngopi-ngopi loh. Ya, silakan diminum tending. Kita lanjut aja Bang. Bisa dikatakan sholat itu adalah nikmatnya seorang mukmin apabila ya kan? Apabila orang itu sudah mampu untuk mi'raj. Ya kan? Sebenarnya penjelasan tentang ini panjang ini sebenarnya. Ya. Saya lebih suka menjelaskannya melalui Tulisan. rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam itu 1 Ya. syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Ya. Nah, untuk membahas yang bagian itu kita harus memulainya dari haji dulu. Berkunjung ya. Berkunjung mana? Berkunjung ke Baitullah. Qalbun mu'min Baitullah. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan dia. Setelah kita berjumpa dengan dia, kita kenal dengan dia, barulah kita masuk kepada zakat. Menzakatkan seluruh hal tentang diri kita, membersihkannya, mengeluarkannya, melepaskannya, dan sebagainya. Lalu kemudian masuk ke dalam puasa. Puasa ini pun sebenarnya juga sebuah rangkuman juga daripada pengenalan itu sendiri. Ada yang dikatakan puasa awam hanya mendapatkan haus dan lapar, ada yang puasa khusus yang mampu untuk berdamai dengan dirinya, ada juga puasa mati deh. Ada juga puasa khusus, puasa khusus itulah sebenarnya yang dimaksud dengan mi'raj. Nah, itulah puasa khusus itulah yang mi'raj. Kemudian baru masuk pada sholat. Sholat itu berasal dari kata sholat, silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Berjumpa lagi. Berjumpa lagi, berhubungan lagi. Jadi orang-orang melakukan laku perjumpaan dengan Allah itu sendiri itu dikatakan sholat. Sholat dikatakan dengan mi'raj. Sholat itu lakunya adalah mi'raj. Itu laku secara batiniahnya. Laku syariatnya apa ya? Sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Kemudian masuk kepada syahadat. Nah, betul-betul menjadi saksi, betul-betul telah menyaksikan. Kan seperti itu. Iya benar. Barulah kemudian setelah kita menjalani dari haji sampai ke syahadat, baru kita balik lagi syahadat, puasa, sholat, puasa, zakat, dan yang pasti nilainya akan sebuah nilai yang berbeda. Tidak sama dengan yang sebelum kita mengenal Tuhan gitu. Makanya dia di beberapa YouTube seperti Ustadz Adi Hidayat ataupun Ustadz Razi Hasim mengatakan mengenal Allah barulah kita menyembahnya. Atau bisa dikatakan dari gunung turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Setelah kita dari gunung baru nanti rentetannya turun ke bawah dan langsung ke bahasanya ke dari tanazul kita turun, kemudian setelah kita turun baru kita bertoraki lagi kan. Oke. Untuk Bang Ari ada yang mau ditanyakan? Untuk Bang Mul Iya. Mungkin di sesi ini saya kayaknya lebih suka bertanya daripada ditanya. Masalah bikin aja seperti itu. Ustadz Abdul Somad dan Agim mau bertanya. Ustadz Abdul Somad ternyata yang terjadi adalah Ustadz Abdul Somad yang bertanya ke Agim. Kita seperti itu. Kan? Oke, jangan kemana-mana untuk season selanjutnya masih di kajian Ma'rifatullah. Baik, masih bersama kita pada malam hari ini. Untuk season selanjutnya ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Ada yang mau ditanyakan atau gimana?
Oke. Sekarang giliran saya yang bertanya, sebenarnya tidak bertanya. Cuma bagaimana pula pandangan dari Mario ataupun Hari tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi begini, ada orang-orang yang berjalan di tataran-tataran dalam tanda kutip, yaitu tentang hal-hal yang baik-baik, bersabar, istiqomah, sopan santun, lemah lembut, pokoknya hal-hal yang baik-baik. Namun ada juga jalur yang diambil oleh seseorang itu yang bagian yang terkesan buruk. Ya, misalnya seperti ini, suuzon sajalah, gibah sajalah, konflik sajalah. Kemudian mau ngelihat keluar ya silahkan, mau mengukur dan menilai orang lain silahkan. Nah, bagaimana Mario ataupun Hari sendiri melihat apa sih pesan dan maksud yang sedang disampaikan oleh orang tersebut? Ya, silakan. Baik, terima kasih Bang Ipo. Terkait dengan sharing kita pada malam hari ini, sesuai dengan yang Bang Ipo tanyakan tadi, suzon sajalah, ya kan? Atau gibah saja, atau memandang sesuatu hal yang kelihatannya secara syariat itu sangat-sangat bertentangan, ya kan? Karena kita dilarang oleh Allah, kerjakan yang disuruh, tinggalkan yang dilarang, ya kan? Jadi artinya gimana? Kalau kita memandang pada tataran tersebut, ya kan, bisa dikatakan, saya mengatakan, bukan saya saja mengatakan, tapi di dalam Al-Quran pun mengatakan itu dilarang, ya kan? Tapi di dalam pandangan universal ataupun pandangan tasawuf itu sah-sah saja. Kenapa? Contoh, kita mengatakan kepada seseorang itu bergibah, contohnya kan, kamu lihat si Anu ini dan sebagainya, dia ngasih sedekah ataupun berbagi harta kepada orang lain di depan orang banyak, ya kan? Kita malah mengatakan, wah dia itu ria, ya kan? Padahal kalau kita telusuri lebih dalamnya, ya kan, apakah konteksnya akan substansinya dia melakukan hal itu tuh benar-benar yang keluar dari dirinya itu adalah sebuah keriaan? Kalau menurut saya tidak, ya kan. Belum tentu, ya bahasanya, belum tentu. Karena yang dikatakan dengan ria, yang dikatakan dengan sombong itu sesungguhnya bukan wilayah syariat lagi, ya kan, atau bukan wilayah secara nyata lagi, tapi wilayah udah masuk kepada wilayah batiniah, ya kan. Karena kita nggak bakalan tahu seseorang itu melakukan bersedekah atau berbagi-bagi rezeki kepada orang lain, ya kan. Siapa tahu dia memberikan contoh, ya kan, kepada kita yang dititipi rezeki banyak, ya kan, yang mempunyai kemampuan. Nih, kalau punya rezeki banyak atau punya kemampuan, contoh dong kayak saya, ya kan, berbagi. Kalau saya menilainya seperti itu, Bang Ipo. Ya, mungkin pandangan Bang Ali gimana gitu kan? Terima kasih. Mungkin kalau pandangan saya mengenai hal itu, perbuatan atau tindakan seseorang itu tergantung dari makomnya seperti apa. Di antara dua makom ini pun menurut saya itu semuanya benar. Bolehlah mereka berpendapat seperti ini, berpendapat seperti itu, dan bertindak seperti ini maupun bertindak seperti itu. Tergantung dari makom masing-masing. Takutnya nanti apabila makom yang bertindak atau berbuat hal yang baik-baik ingin di makom yang lain, takutnya nanti tidak bertanggung jawab, kan begitu. Nah begitu juga sebaliknya. Jadi oleh karena itu saya berpikir lebih baik bertindaklah sesuai dengan makom sendiri saja. Sesuai dengan kadar, ya kadarnya aja. Kembali ke yang memberikan pertanyaan. Kalau pandangan Bang Ipo secara include-nya pasti mempunyai pemahaman tersendiri, ya kan. Gimana sih kalau menurut pandangan kita, kami ya seperti itu gitu kan.
sah-sah saja kalau menurut saya ya kan. Kalau menurut Bang Ari Benar. bekerjalah atau memberilah bertindaklah sesuai dengan makamnya ya kan. Kalau menurut Bang Ipo kayak gimana ya? Balik lagi saya ya. Jadi ada yang mengambil, kita bikin aja jalur kanan dan ada juga yang ngambil jalur kiri kan, seperti itu ya. Sudah kita bicarakan ini kan jalur kiri. Iya. Itu ya suzan saja lah, gibah saja lah, konflik saja lah dan sebagainya. Kita, kalau saya secara pribadi menggarisbawahinya begini, segala sesuatu itu datang daripada Allah, dan segala sesuatu yang datang daripada Allah itu pasti baik. Sekarang ada baik, ada yang kita anggap buruk. Bagaimana yang buruk ini terpandang baik, sehingga sesuai dengan segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan itu pasti baik. Nah, bagaimana dengan suuzon? Sewaktu kita berbicara tentang suuzon, tentang ghibah, tentang konflik dan sebagainya, itu tentu ada syaratnya. Baru kita bisa mengatakan suuzon sajalah atau ghibah sajalah dan sebagainya. Ada syaratnya, bukannya tidak ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kalau kamu belum benar-benar bisa selalu berbaik sangka, ya suuzon sajalah. Karena terkadang suuzonmu itu menyelamatkanmu. Nah, seperti itu. Ya, syaratnya itu, ya itu tadi. Kalau belum benar-benar bisa untuk selalu berbaik sangka. Seperti itu juga. Ghibah ini pun kita lihat seperti ini. Tergantung kita memandangnya bagaimana. Kalau kita memandang ghibah ini buruk, ya jadi buruk. Ya kan? Kita membicarakan keburukan orang lain lah kan. Kemudian banyak ada ayatnya juga mengatakan itu seperti memakan daging saudaramu sendiri. Ya, pernah bercerita mengenai Firaun. Ya. Kita mengambil konteksnya pada Al-Quran saja. Ya. Bahwa Al-Quran membicarakan tentang Firaun, tentang Abu Lahab, tentang Qarun, tentang Kan'an, tentang istrinya Nabi Lut dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kita mengambil sisi baiknya dari apa disampaikan oleh Al-Quran tersebut. Ya. Intinya jangan menjadi seperti Firaun, jangan menjadi seperti Abu Lahab. Jadi sewaktu kita menyampaikan keburukan orang lain itu jangan kita berbuat yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Semacamnya rambu-rambu lah atau semacam itu juga kita. Nah, bagaimana dengan konflik? Konflik sajalah. Kalau saya melihatnya begini, di dalam konflik itulah kita benar-benar bisa jujur. Sewaktu kita masih berteman baik, mungkin ada hal-hal yang kita kurang suka dari seseorang itu yang kita masih tahan, yang masih kita simpan. Sewaktu kita berkonflik dengan orang tersebut, maka baik dan buruk orang tersebut buka. Jadi kita memandang situ bahwa kita lebih jujur di dalam konflik. Ya. Dan bagaimana kita memanage konflik tersebut, jangan sampai malah sebenarnya semakin kalau kita konflik dengan teman kita atau dengan sahabat kita itu harusnya setelah baik lagi itu jauh lebih akrab dan dekat karena dia tahu. Sekarang dia udah tahu bahwa ada hal-hal yang saling tidak kita suka dan sisi-sisi baik dari teman atau sahabat kita tersebut. Yang akan keluar sifat maklum ya. Nah, sifat maklum karena kita udah ini artinya timbul sifat maklum. Kalau persoalan melihat keluar, kan ada bahasanya lihatlah ke dalam diri, jangan keluar diri, kan seperti itu. Jadi pertanyaannya begini, memang ada apa di dalam dan ada apa di luar sehingga hanya boleh melihat di dalam dan tidak boleh melihat keluar? Apakah di dalam dan di luar itu sesuatu yang berbeda? Apakah di dalam itu istilahnya kita menemukan Tuhan, di luar tidak? Apakah seperti itu? Kan tidak seperti itu. Di luar dan di dalam itu sama-sama kita bisa untuk
mengenalnya, karena Tuhan sendiri memberikan bahwa di alam semesta ini adalah tanda-tandaku gitu. Walaupun ada juga yang memaknai alam semesta itu sendiri adalah pribadi kita sendiri, namun bukankah kita juga berada di alam semesta ini, bisa kita melihat ke gunung, ke lautan dan sebagainya, menilai atau mengukur orang lain. Kenapa bagian sewaktu kita menilai orang lain itu baik, kok tidak ada yang protes? Ya. Wah, si anu itu rajin ya, wah si anu itu taat ya, si anu itu dermawan. Padahal kita kan sedang menilai. Ya. Tapi sewaktu kita mengatakan wah dia pelit, wah dia pemarah, dia, kenapa kita menggugahnya? Ya. Bukankah dualitas itu memang selalu ada? Ya kan? Jadi menilai itu pun sah-sah saja. Apabila menilai baik itu boleh, kenapa menilai buruk tidak? Kembali lagi kepada persoalan dapat mengambil hikmahnya enggak di dalam fenomena kita menilai orang lain tersebut, ya kembali lagi situ. Sehingga segala sesuatu yang kita anggap tadi dalam tanda kutip itu buruk, akhirnya kan terpandang baik, karena segala sesuatu yang dihadirkan oleh Tuhan itu pasti baik. Menurut saya seperti itu. Dan nggak mungkin Allah itu akan bertindak mencelakai ya. Tidak mungkin mencelakai dan tidak mungkin Allah itu zalim. Sementara kalau kita lihat dari sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ya ada juga yang berbicara kan Tuhan itu kan ada pemarah, kemudian murka, memberikan azab. Iya. Kan seperti itu. Cuma kalau saya melihatnya begini, Allah itu bersifat murka, memberikan azab seperti itu. Namun satu hal yang perlu kita garis bawahi lagi, bahwa dia itu maha cinta. Apabila dia itu sudah maha cinta, maka seluruh sifat-sifat itu lebur ke dalam maha cinta tersebut, sehingga azab, murka, kasih sayang dan segalanya itu masuk lebur ke dalam yang namanya cinta. Ya itu tidak ada persoalan sebenarnya itu. Ya, kalau bahasa lainnya, kalau kita lihat Allah itu murka, ya kan, Allah itu marah atau pemberi azab, ya kan, ya berarti kita sebagai manusia atau makhluknya itu sebagai penyebab, ya kan. Oh, karena Enggak taat, kemudian karena manusia kayak gini, berarti kan Allah terbawa, tidak mempunyai baperan, ya kan. Sungguh lemah, ya kan. Ya, seperti juga sering dikatakan tentang Ar-Rahman dan Rahim Allah. Rahman dan Rahim Allah itu kan tanpa syarat sebenarnya. Ya. Sebab kalau dikatakan Rahman dan Rahim Allah itu diberi syarat, maksudnya begini. Rahman itu maha pengasih, Rahim itu maha penyayang. Allah memberi atau mengkasih semua makhluknya tanpa syarat, yang ingkar maupun yang taat. Ya. Tetapi kalau yang penyayangnya, tidak semua yang disayang. Ya. Seperti itu. Yang disayang itu adalah orang-orang yang mungkin yang taat, mungkin yang yang dekat dengannya dan sebagainya. Nanti kan ada syaratnya. Apakah Tuhan itu kalah dengan seorang ibu? Ibu itu memiliki 5 orang anak atau 3 orang anak yang memiliki perangai yang berbeda-beda. Ada yang patuh, ada yang suka melawan. Tetapi ibu tersebut tetap sayang kepada anak-anaknya yang berbeda perangai tersebut. Nggak mungkin Tuhan itu istilahnya kalah oleh seorang ibu. Oleh karena itu, bahwa Rahman dan Rahim itu pun tanpa syarat. Apakah kemudian bencana alam, musibah dan sebagainya itu adalah bentuk kasih dan sayang Tuhan? Tidak, itu adalah bentuk daripada kasih sayang Tuhan. Iya. Apakah kemudian istilahnya berkasih sayang itu dengan belayan dan merayu? Tidak seperti ini. Iya. Kemudian apakah Tuhan itu kasih atau sayang kepada kita diberinya harta, kita diberinya, itu juga tidak seperti itu cara memandangnya. Iya. Jadi kembali kita ke garis bawah tadi, bahwa segala yang dihadirkan Tuhan itu pasti baik, dan Tuhan itu maha cinta. Semua sudah lebur ke dalam pasti baik dan maha cinta. Itu seperti itu cara memandang. Tapi
marahnya Allah itu ada kaitannya dengan ya Rahman dan ya Rahim tadi ya Bu, ya? Iya, itu adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang dari Allah bentuk kasih sendiri. sayang juga. Sama halnya dengan seorang bapak misal memarahi anaknya, ya. Itu bukan karena bapaknya Benci, ya? Benci, tapi dengan Ah. kasih sayangnya terhadap Iya. anak. Seperti itu. Nah, iya benar. Ya sama dengan halnya atau dengan pembahasan sebuah kata ataupun bahasa ya kan, dikatakan bahwasanya kalau bukan karena amal ya, bukan karena perbuatan ya kan, bukan karena ilmu, amaliyahmu, ibadahmu ya kan, Sampai untuk menyampaikanmu kepada Allah itu sendiri ya kan. Jadi kalau bisa dikatakan sangat lemah ya kan Allah itu sendiri ya. Kalau karena kita berbuat baik kemudian balasannya nanti akan surga, kemudian kita berbuat jahat balasannya akan surga neraka ya kan. Nah, jadi timbul pertanyaan di sana waktu dalam sejarah kisah Nabi ya kan, dikatakan ada sekitar 70.000 orang ya kalau nggak salah yang akan selamat ya kan pada saat itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang telah ditakdirkan 70.000 orang ini yang akan selamat, kalau saya gimana ya, masuk atau enggak ya kan? Silahkan di pas Bang Ari, menurut Bang Ari gimana kalau dalam bahasa tersebut? Kalau menurut saya sih itu lebih ke arah prerogatif Tuhan itu sendiri. Jadi kita berbuat sesuatu itu berdasarkan ridho Allah atau tidak. Kalau hanya sekedar ingin memperlihatkan kebaikan kita kepada Allah tanpa kita mengharapkan ridho dari Allah itu sendiri, mungkin menurut saya itu juga hal yang tidak baik. Kita menganggap kita lakukan ini akan mendapatkan ini, tentu kita bertaruh terhadap Allah itu sendiri, berjudi, ya? Berjudi, kan? Kalau saya lakukan ini, saya dapat ini dari Allah. Kalau tidak saya lakukan ini, saya tidak dapat itu dari Allah. Sedangkan yang paling terpenting kan adalah ridho dari Allah itu sendiri. Kalau izin Terserahlah. pasti ya. Izin pasti Allah. Terserahlah Allah mau meridhoi kita atau tidak. Yang penting kita bersuuzon dulu, kita berbaik sangka dulu. Kita berbaik sangka dulu bahwa Allah itu adalah yang pasti memberikan yang terbaik buat kita sendiri. Mungkin itu Bang Mul. Silakan. apa tadi dia? Perihal takdir ya. Di dalam bahasa Nabi ya kan, ada 70.000 orang ya kan yang akan selamat ya kan. Bagaimana yang dengan kondisi yang 7.001 ya, apakah dia tidak selamat? Kemudian itu kan bahasa loh, lantas dia langsung komplain ya kan, loh kalau memang seperti itu ya Rasulullah, buat apa kita mengerjakan ini kalau takdirnya udah ditentukan oleh Allah masuk neraka contohnya. Nah silakan dia. Ya, 70.000 orang yang selamat. Dari 70.000 orang itu dapat membawa 70.000 juga yang, atau 70 orang yang dapat dibawa. Yang kemudian ada juga bahasa engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Ya, ya, siapa yang dicintai, misalnya mencintai Rasul, ya udah ikut. Mencintai ulama ini, mencintai kekasih Allah ini, mencintai ini, ya udah ikut. Mencintai istrinya. Mencintai yang 70 orang, 70.000 ini, ya sudah ikut. Jadi bisa dikatakan dengan rantai ya. Berantai. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang. Ya. Bimbang ragu. Jangan gitu. Putuskan saja tali cinta. Putuskan saja tali cinta. Seperti itu. Iya. Jadi pada intinya dari 70.000 kemudian diberikan hak wewenang yang akan membawa juga ya kan, dari Nabi turun kepada khalifah tabi'in, para wali, dan sekarang seorang kita ini ya mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Kita kalau kepada Allah ya, kalau kepada Allah, khusus kepada Allah itu harus selalu berbaik sangka, karena segala sesuatu yang dihadirkan oleh Tuhan itu pasti baik. Pasti baik.
Iya. Perihal dengan bahasa gelap dan terang, ya kan. Boleh. Oke, sebelum kita lanjut pada season berikutnya, jangan kemana-mana, masih sangat menariknya untuk dibahas. Oke, masih bersama kita di sini. Kita kupas bareng-bareng perihal. Jadi dalam satu ayat mengatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah itu cahaya langit dan bumi ya, ya kan? Nah, perihal cahaya langit dan bumi, kalau kita melakukan segala sesuatu ataupun bahasanya dalam secara kursusnya perihal as-sholatu mi'rajul mukminin, ya kan? Semuanya sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Bagaimana menurut Bang Ari terkait ya ketika dia padahal kan di dalam ayat sendiri sudah mengatakan Allah itu cahaya langit dan bumi, ya kan? Segala sesuatu itu tidak akan pernah dibatasi oleh tirai ataupun hijab-hijab yang lain, ya kan? Tapi di dalam laku perjalanan spiritual, ya kan? Spiritual terkait tentang as-sholatul mi'rajul mukmin tersebut, tapi kenapa masih ada mungkin saya sendiri pun mengalami hal tersebut dengan kondisi ada saatnya kita mendapatkan gelap, ada saatnya kita mendapatkan terang, ada saatnya kita mendapatkan donat atau dan sebagainya. Silakan menurut Bang Ari penjelasan tersebut. Ya, kembali lagi, gelap dan terang itu kalau menurut saya pribadi ya, itu suatu hal yang sama. Kemarin kata apa yang dihidangkan oleh Allah itu sendiri, tentu hal yang baik-baik juga. Tentu kembali lagi kita ke husnuzon kepada Allah, kan? Husnuzon. Ya, mau dia terang, mau dia gelap itu sama saja. Dan kita pun nggak bisa memilih harusnya gelap, harusnya terang, kan gitu. Bang Muluk. Nanti di bagian itu kita tidak bisa memilih, ya. Memilih. Sebagai tamu yang baik, ya kan? Iya. Padahal tadi kita membahas sudah memilih ya. Kenapa tadi di waktu itu nggak bisa memilih? Ya sebagai tamu yang baik, makanlah apa yang dihidangkan, kan itu. Iya. Kalau itu dihidangkan secara gelap, ya kita terima. Kalau dihidangkan dengan terang, kita terima juga. Iya. Kalau menurut Bang Iqbal bagaimana? Ini bakalan lanjut bahasanya dari dipilih dan memilih, ya kan? Bukan kita ini dicolek aja masalah pilih. Persoalannya tadi ternyata nggak bisa memilih. Walaupun sudah diberikan setengah hak prerogatif Tuhan ya. Kalau setelah diberikan hak prerogatif itu untuk memilih, kenapa kok di situ nggak bisa memilih? Saya maunya terang, saya maunya donat. Saya nggak mau gelap, kenapa? Aku nggak bisa memilih itu. Bukankah itu gambaran secara keseluruhan sebenarnya? Iya. Jadi persoalan gelap dan terang, persoalan bentuk-bentuk yang disaksikan secara spiritual itu, sementara tadi ayat mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Nah, sekarang kita cahaya itu kan terjemahan daripada nur, Iya benar. ya kan? Apabila kita menerjemahkannya dengan cahaya, langsung persepsi kita mengatakan tentang cahaya itu terang. Iya. Padahal kata cahaya atau pengertian terang itu sendiri tidak mampu untuk mengakomodasi substansi yang sebenarnya daripada nur itu sendiri, kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kita masih pakailah kata-kata cahaya. Kalau di dalam secara ilmiahnya, secara syairnya, bahwa segala sesuatu itu dapat ditangkap oleh penglihatan mata karena ada pantulan cahaya terhadap benda, benda-benda, ya, itu yang itulah yang dapat kita saksikan. Begitu juga Allah itu adalah cahaya langit dan bumi, sehingga istilahnya segala sesuatu yang wujud itu ada karena pantulan dari cahaya Allah itu sendiri. Dan apakah itu
terang saja atau bagaimana? Ya belum tentu juga begitu. Jadi pernah ada cerita di pucuk saya nukilkan dalam tulisan saya, ngobrol dengan seorang teman. Jadi dia bertanya, Bang Ipo sering mengatakan tentang berjumpa dengan Allah, tentang menyaksikan. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana bentuk Allah tersebut? Lalu saya jawab, kalau saya beritahu, apakah kamu tidak akan membantah? Oh enggak. Janji untuk tidak membantah, janji. Benar. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimanakah bentuk Allah yang disaksikan itu? Lalu saya jawab, gelap gulita. Secara spontan dia bilang, masa gelap gulita? Kan, Anda bantah. Padahal sudah berjanji tidak akan membantah. Iya, masanya gelap gulita, bukankah Allah itu adalah nur, cahaya itu kan terang. Sudah saya katakan, kamu tidak akan sanggup untuk tidak membantah. Jangankan Anda, Nabi Musa saja membantah Nabi Khidir. Padahal udah janji juga nih. Nabi Musa loh. Maka seperti itu. Sekelas Nabi ya. Sekelas Nabi saja membantah, apalagi sekelas Anda seperti itu. Seperti itu. Jadi kenapa kita bisa mengatakan gelap? Berarti kan dapat disaksikan. Ya. Sesuatu yang dapat disaksikan itu karena ada Cahaya. Apakah dia gelap? Apakah dia terang? Apakah dia bentuk-bentuk? Apakah dia gelap? Tidak. Ya kan? Ya. Iya. Saya katakan iya. Namun cara memahaminya seperti ini. Saya juga sudah membahasnya di grup. Ya. Kita selama ini memandang secara terbalik, bahwa kita memandang sesuatu yang baru kita lihat. Baru kita lihat nih, semenjak kita hidup kita melihat warna kuning, dan kita tahu itu adalah warna kuning, warna merah, bentuk-bentuk bla 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 dan sebagainya, cahaya atau gelap itu baru kemarin ini. Sementara segala sesuatu itu sebelum kita ada sudah ada. Sebelum Adam ada sudah ada. Sebelum segala sesuatu ini ada malah sudah ada. Iya benar. Kan seperti itu. Kuning itu sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada warna kuning itu. Iya kan? Nah, kenapa kita memandangnya terbalik? Jadi sebenarnya adalah yang kita saksikan itu tidak bisa dikatakan itu. Ya itu apa? dia. Itu dia, memang itu dia gitu loh. Tapi ya, benar kan Bang Mul, kita tidak bisa memilih tadi. tidak bisa memilih. Jadi intinya seperti itu. Apabila kita memandang terbalik, memandang saat ini apa yang kita ketahui, maka termakhlukkanlah Tuhan. Iya. Tapi apabila kita memandang asal semula jadi, itulah dia. Jadi Kalau seperti memandang Tuhan itu sama dengan makhluknya, tentu akan bertentangan dengan sifat 20. nggak mungkin. Jadi cara pandang saja sebenarnya sama juga dengan cara memandang Allah dan Allah. Iya. Itu meletakkannya saja seperti itu. Iya. Allah dan Allah itu kan sebenarnya masalah melihat yang banyak pada yang satu, melihat yang satu pada yang banyak, kan seperti itu sebenarnya. Sama kayak lampu bioskop ya. Bias ya. Seperti itu. Terkait dengan apa Bang Ari ataupun Bang Ipo, salah satu dari perkataan atau ucapan dari Sayyidina Ali, ya kan, dia mengatakan Ra'aitu Rabbi bi aini qalbi walasaka wa fi fanai fanai walasaka wa fi fanai wajatu anta. Kan gitu. Yang artinya apa? Aku tidak akan menyembah sesuatu hal yang tidak jelas, ya kan? Sungguhnya Allah itu adalah Allah dan hamba adalah hamba. Di dalam ketiadaanku aku menemukannya. Nah, bagaimana untuk kupasan bahasa dari Sayyidina Ali tersebut, Bang Ari? Silakan, Bang. Kita lempar ke jadi sesuatu. Dilempar. Ya, silakan Bang Ipo. Ya. Mungkin nanti ada tambahan dari Ada Bang Ari, ya tambahan. kan? Tetap Jo, terus sudah jawab. Harus. Silakan Bang Ipo. Jadi bagaimana cara untuk bisa menyaksikannya? Ya harus mati dulu.
mati dulu, tiada dulu. Kembalikan lagi sifat ma'ani yang 7, la hayyun la ilaha illa huwa qadirul mauludul la mutakalamun hak ilallah. Nah, bagaimana cara mati ya? Cara mati itu ya harus belajarlah dengan seorang mursyid yang mampu memberikan petunjuk cara mati. Di dalam mati itulah, di dalam ketiadaan itulah adanya nyatanya seperti itu. Ada apa lagi dia? Ra'aitu Robbi, aku tidak akan menyembah sesuatu hal yang tidak jelas. Ya seperti itu, bahwa awaludin ma'rifatullah, seperti itu tadi, kita mengenal dulu baru melakukan penyembahan. Kemudian ada bahasa sesuatu yang belum pernah sama sekali kita saksikan, kita lihat, tentu saja tidak akan bisa kita fokuskan, mengingat. Kan seperti itu. Makanya harus disaksikan dulu, basobok dulu, jumpa dulu, baru mampu untuk mengingatnya. Karena syarat sah menjadi saksi, ya harus melihat, tahu kejadian ya, TKP. TKP-nya harus langsung dimentar dan mengalami sendiri. Di tahapan awalnya ada kata mengingat. Kemudian setelah diingat barulah mampu kita untuk menyembahnya dengan benar. Ada kata mengingat dan ada kata menyembah di tahapan awal. Namun kalau ada mengingat, tentu ada yang diingat. Kalau ada menyembah, tentu ada yang disembah. Dua. Dia tidak boleh dua. Tidak boleh dua. Bagaimana caranya? Harus mengesahnya. Harus mati. Silakan lanjut. Harus mati dulu, mentiadakan, sehingga barulah tidak ada dua lagi. Tidak ada dualitasnya. Persoalan hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Bagaimana ceritanya hamba ya hamba Tuhan ya Tuhan? Jadi begini, istilahnya, dimampukan seseorang untuk mencapai makam tertinggi sekalipun oleh Allah, itulah hamba. Jadi yang disebut hamba itu adalah walaupun makamnya sangat tinggi sekali, nabi atau rasul sekalipun, kenapa dia dikatakan hamba? Karena dimampukan untuk itu. Maka jatuhnya di situ adalah hamba. Sehingga jelaslah ini hamba, ini Tuhan. Dimampukan yang memampukan. Itulah bedanya hamba yang memampukan Tuhan. Sehingga jangan pernah istilahnya mengaku-ngaku. Ya, kalau misalnya seperti Al-Halaj ataupun Siti Jenar itu di dalam fananya dia berkata seperti bukan dirinya lagi gitu. Jadi jangan salah jadi jangan istilahnya cepat-cepat mengatakan sesatnya tidak. Kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya. Kenapa dia itu mengatakan tentang harus dikaji lebih dalam lagi ya. Harus dikaji lebih dalam lagi masalah lidah seperti itu. Iya. Sangat menarik pembahasannya. Bisa lanjut ya. Kemudian ada suatu bahasa mengatakan jika atau kita ambil dari bahasa Rabiatul Al-Adawi aja, ya kan? Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam nerakamu sepanjang aku masih bisa untuk menyaksikan wajahmu. Nah, itu kalau menurut Bang Ani, gimana sih perasaan atau kondisi pada saat itu? Rabi'ah sampai-sampai mengatakan ya kalau kita lihat sekilas berarti kan neraka nggak ada apa-apanya ya kan, dibandingkan dia bisa menyaksikan wajahnya Allah itu gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin dalam dapat saya pahami bahwa itu rasa cintanya Rabi'ah tersebut kepada Allah itu sendiri. Sama halnya kita misalnya bercinta dengan manusia lah, ya kan? Jika seandainya saya berdua denganmu, ya kan? Susah dan senang pun akan kita lalui, kan seperti itu. Makan sepiring berdua. Ya. Tapi apakah memang benar demikian? Tentulah makom-makom dari yang orang yang telah terpilih itu yang bisa seperti itu.
fokus kepada rasa cintanya kepada Allah itu sendiri. Jadi dia tidak melihat sekelilingnya lagi seperti apa. Iya. Sampai-sampai di alam kubur ketika ditanya pun malah jawabannya lebih nyeleneh ya kan. Man robuka, kamu menanyakan siapa kekasihku kepadaku ya kan. Sekarang kau tanyakan pada Tuhan siapa kekasihnya. Langsung dia berdoa, ya Allah, apakah engkau melupakan seorang wanita tua yang mencintaimu tiada batas dan tiada suatu hal yang bisa menghalangi antara kita berdua. Dan kenapa masih engkau utus para pesuruhmu untuk menanyakan hal itu kepadaku? Kan seperti itu. Menurut Bang Ipo ada tambahan? Ngopi dulu. Kopi. Kalian di bawah santai dulu. Fendi, silakan di kopi dulu, Fendi. Tadi kita kan sudah membahas persoalan cinta. Segala sesuatu itu akan lebur, baik buruk, surga, neraka, siksa ataupun penderitaan ataupun kebahagiaan itu lebur menjadi satu di dalam cinta, sehingga yang terpandang itu hanya cinta saja. Iya. Kalau saya memahami cinta itu begini, cinta itu adalah gila dan terbunuh. Apa maksud gila di situ? Gila di situ bukan dirimu lagi. Orang gila kan bukan dirinya lagi. Di luar kendali ya. Di luar kendali dia, bukan dirimu lagi. Kalau terbunuh itu maksudnya tidak ada dirimu lagi. Ya sudah. Mau neraka, mau surga, mau apa, ya sudah, terpana cinta saja. Dan makam itu ya makam yang sangat istimewa. Iya, betul. Mudah-mudahan lah. Iya. Kita dikaruniakan. Amin. Kemudian kalau kita lihat juga ya kan dari sebuah bahasa ya kan dikatakan seorang wali Allah terhadap kepada para putranya ataupun jemaahnya dikatakan seperti ini, jika wali itu tidak ada di depan para murid ataupun putra-putranya, sesungguhnya Allah yang akan menggantikannya, ya kan? Dan jika dia ada, dia yang akan menggantikan Tuhan. Nah, itu bagaimana menurut Pak Ipo? Iya, saya pernah membuat semacam tulisannya begini. Dimanapun kamu berada, aku ada. Dimanapun kamu berada, itu biasa. Ya. Kita ada di rumah, Tuhan juga ada di rumah. Kita ada di kantor, Tuhan juga ada di kantor. Ya kan? Aku ada dimanapun kamu berada. Nah, bagaimana dengan dimanapun aku, kamu pun ada di situ. Kan itu persoalannya. Kita mengakui bahwa Tuhan ada di muka. Kenapa kok kita tidak ada di muka? Iya. Ya kan? Tuhan ada di kampung kita. Kenapa kita tidak di kampung malah di Padang? Iya, benar. Itu. Ya kan? Nah, jadi makamnya itu seperti itu. Aku dimanapun aku, di situ pun kamu ada. Jadi maksudnya seperti itu. Apakah kita pun juga ada di muka? Gitu? Tidak. Iya. Mungkin tidak seperti itu maksudnya. Jadi maksudnya itu seperti ini. Tuhan memberikan kita karunia. Tuhan ada di Mekah, tapi kita pun tahu tentang kondisi Mekah. Bagaimana Ka'bah, bagaimana ini, bagaimana itu. Kita diberi kemampuan untuk itu. Tuhan ada di misalnya di kampung, sementara kita di Padang. Kita tahu kondisi kampung gimana. Kita ada. Itulah karunia-karunia yang diberikan itu sudah sama dengan dimanapun aku, di situ pun kamu. Jadi bentuk analoginya seperti itu. Atau dalam bahasa lainnya, kun kata Allah, fayakun kata Fayakun Muhammad. kata Allah. Sekarang dibalik ya. Kata Muhammad, fayakun kata Tuhan kata aku, kan seperti ini. Iya. Nah. Untuk pertanyaan terakhir Bang Ari, sebelum kita tutup. Bagaimana Bang Ari mendefinisikan ya, menurut Bang Ari ya, yang disebut antara zat dan sifat, atau bahasa lainnya kalau kajian-kajian dulu kita sering membahas antara gula dengan manisnya,
antara lampu dengan cahayanya, ya kan, antara listrik dengan stok kontaknya, ya kan, antara kopi dengan pahitnya. Silakan Bang Arif mendefinisikan hal seperti itu, atau dalam bahasa Minangnya jauh dake ndak baraso, jauh ndak barantaro, kan seperti itu. Ndak akan terpisah zat jo sifat. Asik. Kembali lagi ke kuliah. Kembali lagi saya kenalin Pak Arif gitu. Astiaudian. Ya kan masih ada alternatif lain. Pon. Apa? Phone a friend. Phone of friend. Apa kalau lo kan? Iya. Ndak eri. Udah iri. Gitu. Ya, itu kan istilah lain daripada tajan. Tak bercerai zat dan zat dengan sifat, ya seperti yang Mario katakan tadi, bahwa seperti cahaya, seperti lampu dan cahayanya, seperti api dengan panasnya, seperti buih dengan air. Itu kan pembahasan seperti itu kan adalah pembahasan pengertian. Iya. Pembahasan penjelasan. Ini dijelaskan seperti ini, seperti itu, supaya kita mampu mengerti apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Tadi kita sudah membahas persoalan asal semula jadi. Warna kuning yang kita kenal sekarang itu sudah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Kalau di martabat 7 itu adalah di bagian wahdah, bahwa di situ ada namanya bijo atau bibit. Jadi maksudnya seperti itu. Sebuah pohon mangga itu sudah ada di dalam satu buah bijinya. Di dalam satu buah biji mangga itu sudah ada akarnya, batangnya, rantingnya, dahannya, dan daunnya, bunganya, dan buahnya. Sudah ada walaupun di dalam satu biji mangga. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih kepada para narasumber season kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wa afi minkum bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.